Prosesi wawancara dengan kelas 4. Oh, sekarang kita umurnya 10, berarti kelas berapa gitu? Kelas 4. Terus, biasa mau tanya, rumah yang di jalan mana? Berarti di sana ya? Nanti di mana? Nanti sama sana juga. Oke, biasa mau tanya. Suka pelajaran bahasa Indonesia gak? Enggak? Suka? Suka. Oh, suka. Kalau di rumah, les gak? Les di mana? Oh, saya ngajari les. Mbaknya namanya siapa? Buting. Oh, namanya Buting. Terus kalau les, masuknya setiap hari apa? Oh, setiap hari. Hari Minggu masuk. Oh, hari libur. Biasanya Senin sampai Sabtu. Jam berapa biasanya, Les? Sama mata pelajaran? Atau banyak tertentu? Oh, tergantung jadwal pelajaran. Terus gitu. Lah kenapa kok suka pelajaran bahasa Indonesia? Karena ya kenapa? Lah kok kalau saya bilang apa? Padahal kan susah. Ada yang susah, ada yang sulit. Sama bacaan. Kira suka membaca tidak? Suka. Punya novel di rumah tuh? Nah, biasanya kalau Kila membaca itu sukanya membaca apa? Membaca cerita. Untuk pertanyaan. Kalau di rumah biasanya ada PR, terus pas les sesani libur. Biasanya di rumah biasanya nggak sama bapak ya? Oke. Berarti kita itu les juga, terus belajar di rumah sendiri juga. Terus, oke, makasih Kila. Thank you. Ya. Nama siapa? Nama lengkap siapa? Nama lengkap. Nama kok Jowomen? Terus kalau sekolah kayak apa?
Rekotex. Tes prosedur apa, Bu? Oke, kasih Bima. Kamu siapa? Ayo Bu, direkam. Sudah. Kamu siapa? Aduh, Bina suka diintimidasi gitu. Aku suka digambar. Saya kalah mantuk, Bu. Nama kamu siapa? Budi Priambodo. Budi Priambodo. Alamat rumah mana? Bentongan. Sama siapa tadi? Bima. Tetangga kan Bima? Tetangga kan Bima? Tetangga. Biasanya kalau berangkat sekolah naik sepeda lo jalan? Jalan. Siapa yang Bodoh. Kamu suka pelajaran bahasa Indonesia enggak? Enggak suka. Banyak nih pelajaran bahasa Indonesia. Males. Baik. Terus kalau bahasa Indonesia, kamu wis paham materinya belum? Oh ya, kamu tahu teks prosedur tidak? Kamu tahu teks prosedur tidak? Yang diajar sama aku juga biasanya pelajaran bahasa Indonesia. Tahu teks prosedur? Lupa. Terus, kamu les gak? Les gak? Boten les. Berarti kalau di rumah LMS nggak jadi siapa? Apa nggak dikerjakan? Ayo, kerjakan. Kalau susah PR sulit terus nggak ada yang bantu untuk ngerjain biasanya minta tolong siapa? Jadi yang dari pinggir HP kalau main HP dikasih waktu enggak free sendiri. Kita harus beli HP yang punya makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Gusti Agus Panirum, mahasiswa PPG dari Universitas PGRI Madiun, selaku mahasiswa PPL di SDN Putar 1, ingin mewawancarai guru wali kelas 4. Kebetulan kami hari ini bersama wali kelas 4. Untuk lebih lanjutnya, pertama boleh untuk dulu memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Huda Dewi Margaritias. Di sini saya mengajar di kelas 4 Sebagai wali kelas. sebagai wali kelas. Untuk agenda wawancara kali ini kami ingin bertanya seputar perkembangan peserta didik di kelas panjenengan. Jadi yang pertama, untuk di kelas 4 sendiri ini pembagian apa kami mau bertanya Bu, untuk perkembangan di dalam kelas itu seperti apa, maksudnya dari siswanya sendiri apakah imbang dari siswa yang pandai dan juga yang kurang? Kalau menurut saya di kelas 4 ini siswanya itu menengah ke bawah. Jadi yang pintar itu cuma satu anak, dan itu perempuan. Yang lainnya itu kayak cuma mengikuti. Jadi kebanyakan anak ini kalau nggak bisa gitu ya, tanyanya sama satu anak ini. Jadi tidak bisa dibilang kelasnya itu seimbang. Nggak seimbang. Ya. Karena yang bisa cuma satu. Ya. Selanjutnya mau bertanya, kira-kira mata pelajaran apa yang disenangi oleh siswa kelas 4 kira-kira? Mata pelajaran yang disenangi kayak matematika karena bacaannya sedikit. Jadi kelas 4 itu kalau bacaannya banyak, dia males, belum mengerjakan, males gitu. Jadi dia kayak kalau bacaannya banyak itu kok akeh gitu loh. Jadi udah males duluan, males baca. Kan kurangnya literasi itu tadi. Dari awal sebelum saya kesini itu gurunya kayak ya gitu aja. Saya mulai mendidik lagi gimana caranya anak ini biar rajin membaca lagi. Jadi untuk mata pelajaran ini kira-kira mata pelajaran yang tidak bisa
banyak cerita, banyak kayak bacaan teks prosedur, teks eksplanasi kayak gitu. Terus PLH itu juga banyak bacaannya kayak mengenai banjir, gempa kayak gitu kan, bencana alam banyak bacaannya ya. PKN itu juga banyak bacaannya karena ada undang-undang Sumpah Pemuda kan banyak ya bacaannya kayak gitu. Oh, jadi di kelas, kalau disimpulkan berarti kelas 4 itu suka tantangan seperti langsung mengerjakan matematika yang berbentuk pasti. Kalau yang elaborasi pemahaman seperti banyak penjelasan, membaca itu masih kurang. Contohnya bahasa Indonesia. Setelah kita ambil contohnya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi dari tadi kami sudah mewawancarai peserta didik jenengan, siswa ada 3. Kami mau konfirmasi kembali kira-kira benar atau tidak dari 3 mahasiswa ini. Dari 3 siswa tersebut, peserta didik tersebut yang pertama Akila. Oke, Akila itu apakah yang benar yang siswa yang paling siswa yang paling pintar itu cuma Akila satu-satunya dan yang lainnya ngikut. Jadi benar dia hampir suka semua mata pelajaran termasuk bahasa Indonesia. Dari wawancara tadi juga Akila suka baca ternyata. Ya, emang suka baca. Kalau misal kan biasanya mengerjakan tugas-tugas kayak ada yang dia kasih itu kan udah dikerjakan di tempat lain, tapi mengerjakannya kan harus ditulis. Nah, sedangkan kalau di sekolahan kan harus mengerjakan di LKS. Nah, buku itu tidak boleh dibuka kembali kalau waktu mengerjakan soal-soal. Jadi dia membaca ulang. Dia lebih suka kayak gitu. Lebih suka pengulasan. Tapi kadang dia juga kalau lagi capek kayak gitu, Bu saya mau lihat buku ya. Nah, saya tidak memperbolehkan karena anak nanti akan ketergantungan sama itu, nggak mau baca dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada Bima itu termasuk di bawah sendiri kalau di kelas 4 karena Bima itu anak yang paling gimana ya, nek bahasa Jawanya ndablek sendiri itu Bima. Jadi ya kayak gitu, dia cuma suka laporan kayak gitu. Kalau mau disuruh mengerjakan itu izin ke kamar mandi, izin pipis, jadi banyak alasan mau ngapain gitu. Sing pensilnya patah ada aja, nggak jadi mengerjakan. Jadi temennya udah selesai, temennya udah selesai, dia belum selesai. Akhirnya dia itu ketinggalan sama temennya. Misal udah waktunya pulang, yang lainnya udah selesai, tapi dia belum selesai. Kalau dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu cuma kurang bisa bahasanya, kurang banget. Tidak bisa. Nggak cuma bahasa Indonesia, semua mata pelajaran menurut saya. Soalnya dia juga kurang literasinya kurang, numerasinya juga kurang, di rumah kayaknya juga kurang belajar. Ya karena dari wawancara kami tadi juga Bima dulu les, sekarang pergi. Iya, sekarang nggak les. Terus ada lagi tadi siapa? Priambodo. Kalau Priambodo itu menengah ke bawah, termasuk di tengah-tengah anaknya. Jadi kalau Bodo itu dia kadang kalau lagi mood dia suka membaca, kalau enggak, tapi kebanyakan dia enggak moodnya. Ya soalnya dia, males aku kayak gitu mesti mau mengerjakan, males aku gitu kocok karena bacaannya banyak. Tapi kalau dia diberi pekerjaan matematika kayak gitu langsung dikerjakan. Tapi kalau baca pas waktu matematika bacaannya banyak, ini angel bacaannya kayak males aku mocok gitu. Jadi kalau setiap ada yang bacaan dia males. Jadi intinya ke siswa kelas 4 kan lebih suka matematika daripada Bahasa Indonesia. karena bahasa Indonesia adalah bacaan yang sering terjadi kalimat, teks dan Banyak sekali. Banyak bacaan, susah pemahaman, jadi siswa itu menjadi lebih malas. Karena Literasinya kan sekarang ya rendah ya sekarang literasinya. Bu, mohon maaf mau menambahin ya. Kalau yang untuk pojok baca itu masih aktif nggak, Bu? Sebenarnya pojok baca itu di sekarang ya belum aktif kembali karena buku-bukunya belum diperbarui lagi. Jadi buku-bukunya kan udah dibaca semua, jadi anak tuh kayak kurang gitu.
wis tak waca gitu. cenderung lebih apa ya, pengen Update yang baru. buat Kalau begitu, saya terima kasih kepada Bu Hilda untuk menyempatkan waktunya dalam rangkaian memenuhi tugas perkuliahan Desain thinking. Ya. Terima kasih atas wawancaranya. Udah boleh. Sama semoga sukses untuk kalian mendapat nilai yang baik. Tak tolong pada Bapak Ibu guru dosen, tak tolong nilainya di A. Baik, terima kasih untuk video dan waktunya. Kami undur diri, kami dari mahasiswa PPL di SM 41 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.